Yang menarik mas, ayat pertama yang turun itu kontroversi sebenarnya. Iqra itu ayat kontroversi. Karena? Bacalah. Dan itu bukan sesuatu yang umum terjadi pada orang Arab. Bahkan bukan sesuatu yang terjadi umum pada masa itu yang sedang ancur-ancurnya. Membaca, tapi bukan hanya membaca. Kajilah, analisislah, hitunglah. Coba lihat gambaran yang lebih besar. Coba pelajari semua ini. Iqra itu adalah perintah untuk menaikkan literasi. Dan itu nggak umum di zaman itu. Karena kenapa? Karena kita tahu, sekarang ketika zamannya, orang ternyata mau memakai pendidikan bisa jadi untuk dua. Satu, untuk melanggengkan penjajahan. Dua, untuk terus kemudian memerdekakan orang. Tapi pertanyaannya adalah, yang dipakai oleh kafir Quraisy pada zaman itu yang melanggengkan penjajahan, ataukah yang terus dia kemudian untuk membebaskan? Kayak terjadi di Indonesia. Indonesia tuh terjadi pendidikan yang mana tuh? Kalau membebaskan kayaknya nggak deh. Iya. Berarti kan melanggengkan apa yang harus diyakini. Kamu nggak boleh bantah sama pejabat. Apa yang dikatakan mereka pasti betul, dan seterusnya. Itu yang terjadi pada Rasulullah. Maka Iqra itu kontroversi. Karena dia sedang melakukan sesuatu yang nggak disukai oleh orang pada zaman itu, terutama oleh kaum elit. Nah, itu problemnya tuh. Nah, maka yang selanjutnya suruh sampai ini pada orang-orang lain. Kum fa'angzir, bangun, berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatohir, bajumu bersihin. Artinya kalau kamu mau dakwah, bajumu kamu bersihin. Jangan sampai orang ngelihat bahwasanya orang dakwah itu adalah kere, lusuh. Kamu sendiri terus kemudian bajunya kotor. Orang nanti akan ngomong, ngapain kamu dakwah? Dirimu sendiri aja kamu nggak urus. Wasiyabaka fatohir, waruzza fahjur. Jangan ngomong sesuatu yang buruk. Karena orang nggak akan mau dengerin orang ngomong sesuatu yang buruk. Walatamnun tas taksir, dan jangan engkau harapkan sesuatu yang lebih ketika engkau sudah memberikan sesuatu pada mereka. Itu adalah ayat-ayat pertama-tama yang turun untuk memandu Rasulullah bagaimana cara dia menghadapi kondisi pada saat itu. Ini respon yang aneh, tapi gue jadi pengen baca Al-Quran. Karena gini, gue dari tadi Ustadz ngomong, gue tuh memparalelkan, karena di setupnya awal ini adalah jawaban gitu ya, panduan akan jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan hidup kita. Kan kita semua kan nyari solusi terbaik. Betul. Sehingga setiap kali Ustadz cerita itu, gue langsung tanpa sadar tuh memparalelkan dengan semua permasalahan yang lagi terjadi. Semua permasalahan yang pernah terjadi. Betul. Dan bahkan dari cerita itu aja tuh gue, tuh kan benar orang itu salah. Harusnya tuh dia nggak gitu.